Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctor's Diet. Di video hari ini saya mau memberikan kepada teman-teman beberapa informasi penting mengenai masker kain dan bagaimana caranya membuat masker kain tanpa menjahit dengan bahan-bahan yang teman-teman bisa dapatkan di dalam rumah. Let's go! Jadi pertanggal 5 April 2020 kemarin, Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah untuk COVID-19 mulai menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Masker yang disarankan untuk digunakan adalah masker kain, sedangkan masker medis, yaitu masker N95 dan masker bedah, itu diprioritaskan untuk tim medis yang sedang bekerja. Selain itu juga sebenarnya masker bedah itu digunakan oleh orang-orang yang sakit dan orang-orang yang merawat mereka. Di luar itu, untuk masyarakat umum, untuk populasi umum yang sedang beraktivitas di luar rumah, itu disarankan hanya menggunakan masker kain. Jadi contohnya seperti saya, kalau saat saya sedang praktek bertemu langsung dengan pasien, yang saya akan gunakan adalah masker medis, masker bedah tentunya. Tapi kalau misalnya saya berbelanja ke supermarket, ya otomatis saya hanya menggunakan masker kain saja dan tidak menggunakan masker medis. Selain itu, CDC atau Center for Disease Control and Prevention, sebuah institusi, sebuah lembaga kesehatan publik terbesar di Amerika, itu juga menyarankan penggunaan masker kain untuk populasi umum saat harus beraktivitas di luar rumah. Sebelum teman-teman mulai komplain, mulai ngamuk-ngamuk di comment section, kenapa sih kemarin nggak disaranin pakai masker, kenapa sih sekarang baru disaranin pakai masker? Teman-teman harus ingat bahwa ilmu pengetahuan itu terus berubah, apalagi yang berkaitan dengan COVID-19. Ini adalah hal baru yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya, dan pengetahuan terhadap COVID-19, terhadap virus penyebabnya yaitu SARS-CoV-2, itu terus berubah setiap harinya dan akan terus diupdate. Semakin hari itu akan semakin terus bertambah ilmu terhadapnya, cara-cara terbaik untuk mencegah dan melawannya. Jadi hal seperti ini itu lumrah terjadi. Mungkin hari ini apa yang saya katakan ini pertanggal 7 April 2020 itu benar. Apa yang saya katakan kepada kalian mungkin benar untuk sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian informasi yang saya berikan di sini itu sudah nggak up to date, sudah salah istilahnya. Jadi nanti saya akan berikan update-nya di description box atau saya berikan update-nya di kolom komentar di bawah. Jadi kalau misalnya ada informasi yang menurut teman-teman, loh kok kemarin di video ini dibilangnya begini ya, kok sekarang nggak kayak gini lagi? Teman-teman bisa cek lagi ke sini, atau teman-teman bisa langsung chat ke saya, beritahu saya. Bisa langsung chat di sini, bisa langsung juga hubungi saya via Instagram DM. Oke? Menggunakan masker bukan berarti teman-teman itu langsung aman loh ya. Jadi bukan berarti udah pakai masker, ya udah saya bisa hangout kemana-mana, saya bisa ketemu teman-teman, saya bisa jalan-jalan sesuka hati. Nggak kayak gitu ya. Jadi penggunaan masker ini adalah tambahan dari tindakan-tindakan lain yang sudah kita lakukan sebelumnya. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter di tempat umum. Tidak keluar rumah kalau nggak terpaksa banget, kalau teman-teman nggak harus kerja atau teman-teman nggak harus belanja untuk bulanan atau mingguan. Jangan keluar rumah, udah di rumah aja. Setelah itu mencuci tangan yang rajin, 6 langkah WHO minimal 20 detik menggunakan air dan sabun. Kalau misalnya nggak ada air dan sabun bisa pakai hand sanitizer berbasis alkohol 60%. Setelah itu diperhatikan juga etika batuk dan bersinnya yang benar. Kalau misalnya batuk langsung ke pergelangan lengan bagian dalam. Jadi jangan batuk ke sini. Kalau misalnya pakai masker, lagi sakit, boleh langsung batuk ke maskernya. Atau kalau misalnya enggak, batuk ke tisu juga boleh. Setelah itu tisunya dibuang, lalu kita cuci tangan lagi. Menggunakan air dan sabun, menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Setelah itu teman-teman juga harus membiasakan untuk tidak menyentuh daerah wajah teman-teman, terutama daerah mata, daerah hidung, dan daerah mulut. Dan masih banyak hal-hal lain yang tetap teman-teman harus lakukan walaupun sudah menggunakan masker. Jadi sekali lagi saya bilangin, menggunakan masker itu hanya tambahan dari tindakan-tindakan lainnya yang sudah harus teman-teman lakukan secara rutin dan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau teman-teman cuma pakai masker doang, tidak rajin cuci tangan, masih berkeliaran kemana-mana, masih sering pegang-pegang muka, ya sama aja bohong, nggak akan efektif pencegahan virusnya. Menggunakan masker itu juga ada tata caranya. Jadi ini hal-hal kecil yang sepele sebenarnya. Jadi kayak anak kecil pun bisa sebenarnya pakai masker. Tapi sebenarnya ada hal-hal kecil yang perlu diperhatikan. Jadi ada tata caranya dalam menggunakan, dalam menyimpan, dalam melepas maskernya. Itu semua ada tata caranya. Dan di video hari ini saya akan mencoba mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya menggunakan, melepas, menyimpan masker-masker ini. Ini sebelum saya mulai, saya mohon maaf saya menggunakan masker medis sebagai contoh di video ini karena masker kain yang saya
saya pesan itu masih belum datang dari kemarin, jadi masih di ekspedisi sepertinya. Jadi saya mohon maaf, saya pakai masker medis yang saya gunakan untuk keperluan praktek. Pastikan maskernya itu menutupi dari bagian hidung sampai ke bagian dagu. Dan pastikan juga maskernya itu tidak longgar, jadi ketat. Dan sebelum menggunakan maskernya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air dan sabun. Kalau tidak ada air dan sabun, bisa pakai hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Cuci tangannya harus 6 langkah, setelah itu minimal 20 detik. Buat teman-teman yang baru mau mulai belajar mencuci tangan 6 langkah, baru mau mulai menghafal, mungkin akan kesulitan ya di awal ya. Jadi apa yang saya lakukan dulu pada saat koas dulu ya, untuk belajar cuci tangan 6 langkah itu adalah di setiap wastafel, di hampir setiap sudut rumah sakit itu biasanya ada kertas yang isinya itu 6 langkah cuci tangan WHO. Jadi teman-teman juga bisa melakukan itu. Teman-teman bisa print keluar langkah-langkah cuci tangannya, 6 langkah itu. Teman-teman tempel di wastafel di rumah, di kamar mandi misalnya, atau di tempat di mana teman-teman nyimpan hand sanitizer-nya. Jadi setiap kali teman-teman cuci tangan, teman-teman bisa ngikutin gerakannya. Dan semakin sering teman-teman melakukan gerakannya, ya lama-lama teman-teman akan semakin hafal. Dan kenapa sih harus cuci tangan 6 langkah? Kenapa sih nggak cuci tangan kayak biasa aja? Karena kalau kita cuci tangan seperti biasa, itu tidak akan sebersih kalau kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Tidak semua permukaan tangan itu akan tertutupi dengan sabun, tidak akan dibersihkan dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya kita cuci tangan 6 langkah, seluruh permukaan tangan itu akan tertutupi dengan sabun. Dan harapannya adalah tangan kita itu dapat dibersihkan seluruhnya dengan baik. Itu sebenarnya yang diharapkan dari mencuci tangan 6 langkah dan kenapa penting banget. Nah, setelah teman-teman mencuci tangan saat memasang masker, harus diperhatikan sekali untuk memegang hanya di bagian karetnya aja, hanya di bagian loopnya saja. Setelah itu teman-teman langsung tutup, pasang. Seperti ini. Kalau misalnya masker kain, teman-teman tinggal adjust maskernya. Kalau misalnya ini masker medis, ya tentu saya harus nekan ini ya, nose-nya supaya pas sesuai dengan hidung saya. Setelah itu tutup. Dan ini menutup dari atas sampai ke bawah. Seperti ini, memasangnya. Dan pengaturan masker dan lain sebagainya itu hanya di awal saja, cuma sekali doang. Dan setelah teman-teman menggunakan maskernya, disarankan untuk tidak memegang lagi maskernya sama sekali, apalagi bagian depan sini ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Jadi walaupun teman-teman sudah menggunakan masker, tapi teman-teman masih suka pegang sini-sinilah, gini-ginilah, gini-ginilah, begini-beginilah, pegang sana-sinilah, ya sama aja bohong. Apalagi pas teman-teman lagi berada di luar, lagi belanja misalnya, tangannya kotor udah pegang apa-apa, terus habis itu masih gini-gini, masih gini-gini. Ya sama aja bohong, men. Virusnya itu bisa saja masuk lagi ke dalam sini. Itu yang berbahaya sebenarnya kalau penggunaan maskernya tidak tepat. Nah, saat melepas juga teman-teman harus memperhatikan untuk tidak memegang daerah sini ya. Jadi pegang juga di daerah loopnya, lepas seperti ini. Kenapa? Karena asumsinya adalah bagian luar ini, bagian depan ini itu menghadap langsung ke dunia luar. Dunia lain enggak, menghadap langsung ke dunia luar. Yang asumsinya adalah banyak virus dan partikel-partikel debu, bakteri yang menempel di daerah sebelah sini. Sehingga bagian ini adalah bagian yang paling kotor dari maskernya. Dan kita tidak mau menyentuh bagian ini sama sekali. Ya, jadi kita hanya megang di bagian loopnya saja. Terus habis itu lepas. Kalau misalnya teman-teman sudah di rumah nih, masker kainnya kan mau dicuci ulang lagi tuh. Teman-teman tinggal lepas, habis itu tinggal dimasukkan ke dalam mesin cuci, atau misalnya taruh ke laundry bag-nya. Simple. Nah, tapi kalau teman-teman masih di luar misalnya, masih kerja, tapi maskernya udah basah atau sudah lebih dari 4 jam, terus teman-teman mau ganti maskernya, ada baiknya sebenarnya menurut saya teman-teman menyiapkan wadah, bisa dari kantong plastik misalnya, atau dari wadah-wadah lain lah, yang penting yang bisa dicuci ulang gitu. Kalau plastik kan tinggal dibuang, istilahnya gitu. Untuk menyimpan masker ini, dan penyimpanannya juga menurut saya harus baik. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah buka, lepas maskernya, pegang sedikit di bagian dalamnya, terus lipat yang bagian luar ke dalam, lipat seperti ini. Jadi bagian luar yang paling kotor ini itu sudah kita lipat ke dalam seperti ini. Jadi aman istilahnya. Terus habis itu udah tinggal ditaruh di dalam kantong plastik. Terus nanti sampai di rumah, dari kantong plastiknya itu tinggal dibuang ke dalam mesin cuci atau ke laundry bag-nya. Kantong plastiknya kalau misalnya teman-teman nggak mau simpan, tinggal langsung dibuang. Skenario lain adalah kalau misalnya teman-teman mau melepas maskernya itu cuma sebentar, misalnya untuk makan atau untuk minum, terus nanti mau dipakai lagi nih, misalnya belum 4 jam, belum basah. Teman-teman bisa lepas maskernya, setelah itu maskernya ini ditaruh di atas kain.
Setelah itu atasnya juga di atas taruh tisu lagi, kain atau tisu lah, taruh. Pokoknya ada alasnya. Jadi supaya bagian bawahnya tidak kontak dengan meja atau tidak kontak dengan permukaan lain. Terus bagian atasnya ini juga dikasih tisu supaya dia tidak kontak dengan permukaan lain. Terus pastikan supaya ini tidak menyentuh orang lain, seperti itu. Jadi simpan dengan baik. Saya ingetin ya, yang saya jelasin dari tadi itu untuk masker kain yang reusable, yang bisa dicuci ulang. Kalau misalnya masker medis seperti ini, disposable. Jadi hanya dipakai sekali aja. Jadi apa yang saya katakan tadi untuk menyimpan dan lain sebagainya, untuk dicuci dan sebagainya, itu tidak berlaku untuk masker jenis ini. Jadi itu masker reusable, masker-masker kain yang bisa dicuci ulang. Ya, jangan salah, jangan salah. Nah, masker kain ini bisa dan harus dicuci ya. Penggunaannya itu disarankan maksimal 3-4 jam dan harus diganti jika misalnya sudah basah. Pencuciannya disarankan menggunakan air hangat dan menggunakan sabun deterjen. Jadi supaya virusnya itu mati semuanya dengan sempurna. Mati dengan sempurna. Ya pokoknya gitu deh intinya. Nah, karena penggunaannya cuma bisa kurang lebih 3-4 jam dan kalau misalnya sudah basah teman-teman harus ganti, maka sebenarnya lebih baik kalau teman-teman memiliki lebih banyak masker kain. Jadi ya kalau misalnya mau beli nggak cuma beli satu doang. Kalau misalnya mau beli harus beli agak banyak. Kalau misalnya teman-teman berencana untuk pergi lebih dari 4 jam, misalnya kalau mau bekerja bisa sampai 8-10 jam misalnya berada di luar rumah, ya teman-teman harus siapin mungkin 3 masker untuk digunakan pada hari itu. Dan saat masker-masker itu lagi dicuci, ya teman-teman juga harus punya stok lagi di rumah untuk dipakai keesokan harinya dan untuk lusanya, bahkan sampai mungkin 2 hari ke depannya. Jadi udah kayak seragam aja, udah kayak baju aja. Kan nggak mungkin kan kita cuma punya 1 baju doang atau cuma punya 2 baju doang. Kita harus punya beberapa baju yang kalau misalnya lagi dicuci, ya kita bisa pakai yang satunya lagi gitu. Setelah ini saya akan mengajarkan cara membuat masker kain dari bahan-bahan yang bisa teman-teman dapatkan di rumah. Cara-caranya ini saya dapatkan dari situs CDC langsung ya. Cuman ada satu hal yang harus saya beritahu bahwa masker kain yang DIY ini, yang dibuat sendiri ini, itu tidak akan senyaman masker medis atau misalnya masker kain yang memang dibuat khusus ya. Jadi yang dijahit, terus bahannya juga bagus, dedicated lah intinya. Dan yang ini istilahnya untuk teman-teman yang kepepet banget, yang nggak punya masker kain di rumah dan harus pergi keluar rumah, teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Nah, buat teman-teman yang mau membeli masker kainnya langsung, nggak mau ribet, nggak mau pakai ini, atau misalnya mungkin ini kurang nyaman, saya mau pakai yang lebih nyaman, teman-teman bisa coba cek di description box di bawah. Sudah saya taruh beberapa link untuk pembelian masker kainnya. Oke? Jadi cara pembuatan masker ini saya ambil dari situs cdc.gov ya, jadi bukan hasil kreasi saya sendiri ya. Jadi saya ambil dari situs resminya CDC. Ada 3 bahan yang teman-teman perlukan. Yang pertama adalah sebuah kain berukuran 50 x 50 cm kira-kira. Bahan kedua yang teman-teman perlukan adalah karet gelang. Karena di rumah saya ikat rambutnya terlalu kecil untuk telinga saya, akhirnya saya bikin dari karet meteran seperti ini. Ini saya bikin dari karet meteran yang seperti ini. Terus saya gunting aja sesuai dengan kebutuhannya. Habis itu saya ikat aja di ujung-ujungnya seperti ini. Bikin 2 ya. Bahkan kalau misalnya kepapet banget nih di rumah, nggak punya karet gelang seperti ini, mau pakai karet biasa yang buat bungkus nasi padang itu juga boleh, nggak masalah. Dan bahan terakhir yang disarankan adalah tisu. Sebenarnya yang disaranin itu adalah coffee filter, filter kopi. Buat teman-teman yang suka bikin manual brew untuk kopi, nah filter kopi itu. Jadi nanti gunting, setelah itu ditaruh di bagian tengah seperti ini. Tapi karena saya nggak punya filter kopi, maka akhirnya saya pakai tisu aja. Untuk tisunya teman-teman bisa menggunakan tisu biasa seperti ini ataupun menggunakan tisu dapur ya. Yang saya akan gunakan hari ini adalah tisu dapur yang lebih tebal ini. Langkah pertamanya adalah teman-teman tinggal bentangkan kainnya di atas meja seperti ini. Lalu setelah itu taruh kertas tisunya di bagian tengah. Kalau misalnya teman-teman menggunakan coffee filter, bisa taruh coffee filternya di bagian tengah, di sini. Baru setelah itu kita akan lipat 1 kali ke bagian tengah. Baginya menjadi 3 bagian ya. Baru setelah itu, bagian bawahnya juga dilipat ke atas, seperti ini. Setelah itu masukkan karetnya ke dalam, seperti ini. Masukkan lagi. Ingat, sesuaikan dengan ukuran wajah teman-teman. Kalau misalnya wajah teman-teman lebih lebar, lebih gede, ya berarti ini yang lebih gede. Tapi kalau misalnya teman-teman ukuran wajahnya lebih kecil, ya ini yang bisa lebih kecil. Baru setelah itu, ambil satu sisi, lipat ke dalam, ambil sisi lainnya, dan lipat juga ke dalam. Tapi masukkan ke dalam sebelah sininya, supaya dia lebih kencang, lebih kuat. Setelah itu tinggal dirapikan ke dalam, rapikan bagian atasnya juga, dan setelah itu tinggal dipakai aja, seperti ini.
Seperti yang saya bilang tadi, walaupun ini cukup praktis dan sederhana, simple banget, bahan-bahannya juga saya yakin pasti ada di rumah teman-teman. Sebenarnya tidak senyaman menggunakan masker kain yang seharusnya, atau menggunakan masker medis, karena memang ini cukup tebal. Jadi kalau misalnya kita lipat-lipat tadi, ini mungkin sudah ada sekitar 9 lapis, tambah tisu mungkin ada sekitar 10 lapis di dalamnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman harus pakai ini, bekerja di luar rumah dalam keadaan panas misalnya, sampai berjam-jam. Tapi daripada nggak ada sama sekali, menurut saya ini adalah salah satu alternatif yang cukup baik yang bisa teman-teman gunakan saat ini. Dan sekian video saya untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dari tadi bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya akan terus mencoba mengupdate informasi yang saya berikan di video ini. Kalau misalnya sudah ada yang nggak up to date, atau misalnya udah ada yang salah misalnya, nanti akan saya perbaiki dan saya akan taruh perbaikannya itu di description box ataupun di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman memiliki kritik dan saran, kalau misalnya teman-teman menemukan kesalahan dari apa yang saya katakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah atau DM saya di Instagram. Nggak masalah, ya. Saya sangat terbuka untuk hal ini, dan kita harus lebih baik lagi untuk semua orang juga. Kalau misalnya saya salah, ya jangan diem-diem aja. Perbaiki saya, supaya saya bisa memberikan yang benar untuk teman-teman yang lainnya juga. Jadi supaya kita ya nggak sama-sama salah terus gitu. Supaya sama-sama bisa benar, sama-sama bisa tetap sehat, dan sama-sama kita bisa melewati wabah ini. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton. See you next time.